Pak Lino. Tadi Pak Jokowi sudah memuji Pak Lino ini Pak. Sebetulnya apa sih yang dikerjakan Pak Lino sehingga dipuji Presiden itu Pak dalam konteks pembangunan pelabuhan Pak? Mungkin berdiri. Silahkan Pak, silahkan Pak. Jadi kalau tadi dengar Pak Jokowi bicara mengenai angka-angka ya. Saya nggak anti pembangunan. Ya, dan saya ingin supaya pembangunan itu jalan. Problemnya kita apa di negeri ini? Efisiensi nggak ada. Ini angka yang menarik Pak, dari McKinsey baru selesai Pak ya. Ini logistik cost Indonesia 2013 itu 20,46%. Isinya apa Pak? 8,7 inventory Pak. Karena apa? Nggak ada kepastian Pak. Akibatnya pabrik-pabrik itu bikin inventory days nggak bisa just on time. Nggak bisa 1 minggu, 1,5 bulan Pak. Dengan bunga bank yang sekarang ada 12% Pak, that's why inventory 8,7% dari 24 ini Pak. Di Priok sebagai contoh Pak, kalau import containers, kalau tahun lalu tuh 10 hari, sekarang sudah bagus 5,2 hari average. Persoalannya bukan di average Pak. Ada yang 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 3 bulan, 2 tahun. Dan ini semua ada di pemerintah Pak. Jadi Menteri Perhubungan itu nggak bisa beresin pelabuhan Pak. Karena dia harus ngemis ke Menteri Keuangan yang kaitan bea cukai, Menteri Pertanian kaitan dengan karantina, Menteri Kesehatan kaitan dengan BPOM, ya, kemudian ke perdagangan kaitan dengan kuota, perindustrian kaitan dengan standar-standar, perhubungan dan polisi kaitan dengan safety. Yang kedua, land transport 8,2% Pak. Contoh aja, ini antara Tokyo Miyagi di Jepang, 720 km. Di Jepang itu jalan tol, kereta api, ya ada semua. Tapi market share-nya kayak apa Pak? Itu 51% lewat laut Pak. Ini sama dengan Jawa ini. Tapi Jakarta Surabaya Pak, yang 800 km, hanya 9% lewat laut. 90% lewat darat Pak. That's the one who killing us Pak. Nah ini yang sama-sama harus kita benahi. Gimana supaya yang 90% ini katakan jadi 50% seperti gini. Kalau ini bisa dilakukan 50% Pak, itu saving kepada logistik cost kita Pak. 400 triliun setahun Pak. Saya contoh lagi, ini sekarang lagi breakthrough Pak, yang kita kerjakan di Priok. Saya mau bikin manfaatin kanal PU yang ada sekarang dari sebelah timurnya Priok, itu sampai Cibitung Pak. Dan ini akan kita gunakan ini sehingga bisa diangkut lewat barge Pak. Satu barge ini bisa 60 TEU Pak. Kalau di jalan raya itu 2 km panjang Pak. Tapi kanal ini kita extend sampai Cikampek Pak. Jadi kalau nanti industri yang sepanjang ini mau kirim ke Priok, ya barang, bukan orang ya, itu lewat waterway aja lebih murah. Nah ini bagian dari campaign gimana land transport itu didorong lebih berkurang sehingga yang lebih murah itu dipakai. Karena selama ini kita pakai angkutan yang salah, angkutan yang mahal yang kita pakai. Bagaimana Pak pembangunan pelabuhan terintegrasi juga dengan transportasi lain, misalnya jalur kereta api Pak? Apalagi Menteri Perhubungan kita ini kan bekas direktur PT Kereta Api yang mestinya ada jalur kereta api hingga pelabuhan. Saya setuju sekali Pak, tetapi jangan masyarakat itu menganggap bahwa kereta api itu menyelesaikan masalah. Enggak Pak. Bapak lihat di Rotterdam, pelabuhan yang begitu intensif sama di Hamburg ya. Kereta api di mana-mana Pak, 1000 kilo lebih jalan kereta api. Itu market share-nya hanya 15% Pak. Jadi kalau Priok hari ini, di mana kereta api itu harus lewat kota, di mana banyak sekali one level crossing, 5% aja udah bagus Pak. Ya, itu kita harus berpikir realistis Pak. Ya, kemudian kereta api itu nggak pernah viable kalau jarak itu kurang dari 300 km. Karena kereta api itu kan nggak pernah sampai di pabrik orang, harus sampai di stasiun, pindah ke truk lagi, ya. Sehingga kereta api itu hanya bisa viable kalau jaraknya 300 km. Kecuali komoditi tertentu seperti batu bara atau CPO memang langsung dari langsung ke pelabuhan. Tapi kalau kontainer kurang dari 300 km, very difficult to compete dengan truk. Ini realita Pak ya. Saya beralih ke Pak Taufik. Pak Taufik tadi terkait dengan Kementerian PU, saya kira yang penting adalah soal bendungan dan irigasi Pak. Seperti apa Kementerian PU menerjemahkan kebijakan Presiden, ya kebijakan Presiden dalam hal infrastruktur. Silakan Pak. Yang pertama memang bendung menjadi sumber air kita untuk bisa menyediakan air untuk irigasi di Jawa yang semakin hari semakin sempit. Tapi sekaligus bendung-bendung tadi
untuk menahan air supaya tidak mengairi kota-kota, Pak. Maksudnya banjiri gitu, supaya tidak banjir. Maka pada kesempatan mungkin 5 tahun ke depan, kita akan melakukan optimalisasi fungsi bendung tadi untuk bisa menjadi bagian dari upaya penambahan alternatif penyediaan energi yang murah dan bersih. Irigasi sendiri memang secara total, secara nasional itu ada sekitar 7,9 juta hektar, di mana sekitar 30% memang menjadi kewenangan nasional, sekitar 70% sisanya ada di provinsi dan kabupaten. Repotnya, yang 70% ini rata-rata buruk. Tadi yang disebut Pak Jokowi sampai beberapa tahun tidak dilakukan sesuatu, itu sebagian besar memang ada di provinsi dan kabupaten. Celakanya, provinsi dan kabupaten tidak pernah cukup uangnya untuk membiayai pelayanan dasar ini. Sehingga dalam pengelolaan irigasi ini, apa yang kita lakukan adalah yang pertama, memperkuat irigasi yang menjadi tanggung jawab nasional, itu menjadi tugas pokok kita. Yang kedua, maka pemerintah pusat melakukan suatu upaya advokasi ataupun fasilitasi pada pemerintah daerah untuk bisa mendapatkan anggaran DAK yang lebih besar. Perlu kami sampaikan, ini berita yang cukup bagus, mudah-mudahan ini juga nanti bisa diselesaikan di DPR, Pak ya, di Senayan, bahwa ada anggaran tambahan DAK yang cukup signifikan, 15 triliun. Semula 10 triliun untuk jalan, 5 triliun untuk irigasi. Kita sampaikan bahwa kalau seperti ini, 3 tahun mungkin kita akan menghadapi masalah dengan swasembada. Karena irigasi yang diselesaikan tahun ini baru bisa menghasilkan nanti 3 tahun ke depan. Sehingga kita change. Sekarang ini 10 triliun, mungkin 9, sekian triliun akan digunakan untuk membereskan irigasi provinsi dan kabupaten, sehingga nanti 2-3 tahun ke depan selesai. Sementara untuk jalan barangkali mohon bersabar dulu. Jadi mungkin bisa nanti tahun-tahun berikutnya. Baik, terima kasih Pak Taufik. Saya beralih kembali ke Pak Andrinov. Tadi Pak Lino mengatakan kuncinya memang ada di pemerintah. Tadi juga Pak Taufik mengatakan soal koordinasi misalnya antar lembaga, dalam konteks ini kelembagaan. Nah, soal kelembagaan, sekali lagi saya mau tambahkan, banyak sebagian hal sudah dilakukan, ya. Konsep belusukan itu adalah konsep manajemen, ya. Itu bukan style pribadi. Melihat ke lapangan dan memutuskan di lapangan, mendengar di lapangan, gunanya adalah untuk memastikan pelaksanaan, untuk mengontrol dan juga untuk melihat potensi apa lagi yang ada di lapangan itu. Dan juga untuk memotivasi stakeholder yang ada di daerah-daerah itu. Sehingga ini bergerak, tidak bisa hanya rapat di Jakarta saja. Ya. Nah ini juga yang kita mau dorong kepada daerah-daerah. Pemirsa, jangan kemana-mana, Indonesia Outlook 2015 akan kembali sesaat lagi.